Warga Desa Abikusno, Kecamatan Kertapati, Palembang yang ludes terbakar. Api membakar lantai 2 dan mulai merambat ke bangunan lainnya. Warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut berupaya memadamkannya dengan alat seadanya agar api tak menyebar. Api baru dapat dipadamkan 30 menit setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kamar anaknya yang berada di lantai 2. Gara-gara apa itu, Bu? Kabel. Kabel di kamar, Bu. Lampu. Ada suara ledakan apa tadi, Bu? Ledakan TV. Ledakan TV terbakar. Tidak bocor. Jadi apa, Bu, yang habis, Bu? Di bocor, Bu? TV, baju-baju. Habis galau? Oke, habis yang bocor. Habis galau? Dipan periksa habis, bagus. Oh, yang habis dipannya. Kamar itu, Bu. Ya kamar, habis kamar. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, 5 ABK kapal pencari ikan yang terombang-ambing di perairan utara Banyuwangi berhasil dievakuasi kapal Probolinggo. Kelima ABK itu bertahan di laut menggunakan styrofoam setelah kapal mereka tenggelam. Inilah video amatir detik-detik ABK kapal motor bersama Natuna 1 asal Probolinggo mengevakuasi 5 ABK kapal motor Artamina Santosa yang terombang-ambing di utara perairan Banyuwangi. Satu persatu ABK KM Artamina Santosa yang bertahan menggunakan styrofoam dievakuasi ke atas kapal. Selanjutnya kelima ABK yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan ini dibawa ke pelabuhan Probolinggo. Tiba di Probolinggo mereka langsung mendapat pemeriksaan medis dan kemudian dijemput keluarga pulang ke Jawa Tengah. Kita menerima laporan dari Nakoda KM bersama Natuna, kapal pengangkut ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Mayangan, bahwasanya di perairan utara Banyuwangi itu melihat ada 5 orang, jadi posisi dia itu mengapung di laut. Menurut ABK kapal pengangkut ikan Artamina Santosa, awalnya kapal berisi 12 ABK berangkat dari pelabuhan Pomako, Timika, Papua hendak menuju ke Pati, Jawa Tengah. Di perairan Lombok, kapal tersebut bocor dan akhirnya tenggelam di perairan Banyuwangi. Sementara 7 ABK lainnya yang lebih dulu melompat ke laut belum diketahui nasibnya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Polres Tegal, Jawa Tengah telah menetapkan sopir dan kenek bus pariwisata sebagai tersangka dalam kecelakaan tunggal di kawasan objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Keduanya dinilai lalai karena tidak berada di ruang kemudi. Polres Tegal, Jawa Tengah menggelar konferensi pers hasil penyelidikan bus wisata Duta yang terjun ke Sungai Awu di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Polisi menetapkan sopir bus Romyani 56 tahun warga Pagedangan Kabupaten Tangerang dan keneknya Andri Yulianto 44 tahun warga Cipayung Jakarta Timur sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Polisi menyebut penetapan tersangka didasarkan pada sejumlah alat bukti, antara lain visum korban luka dan meninggal serta keterangan sejumlah saksi dan ahli dari APM Hino. Dari keterangan disebutkan pengemudi maupun kenek tidak berada di ruang kemudi saat kecelakaan terjadi. Pengemudi juga tidak memarkirkan bus di tempat parkir yang semestinya dan tidak mengganjal ke 4 roda bus meski telah mengaktifkan handbrake atau rem tangan. Tidak akan pernah terjadi apabila ada salah satu orang yang bertanggung jawab di ruang kemudi, baik itu sopir yang menjadi tanggung jawab penuh ataupun pembantu sopir dalam hal ini adalah kenek. Yang mana tadi disampaikan oleh Pak Wilda dari KNKT, seandainya kendaraan ini bergerak atau berjalan meskipun itu sudah handbrake, bisa dilakukan dengan pengereman, ya, menginjak rem, yang mana ini nanti akan mengunci keempat roda dari kendaraan. Sementara berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, penyebab bus meluncur meski handbrake dalam kondisi aktif disebabkan adanya gaya dorong akibat beban bus. Bus itu akan tetap meluncur ke bawah, sekalipun bisa ada ganjel. Dia bisa melompati kalau bebannya gayanya makin besar. Nah, kita kan belum mau berandai-andai seberapa besar sebenarnya, tapi yang kita temukan itu adalah ganjelnya pada saat terdapat gaya justru amblas ke bawah.
Pengemudi dan kernet bus dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal memasang kamera tilang elektronik di Jalan Layang Nontol, Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan kamera atlet dilakukan lantaran banyaknya pengendara motor yang nekat melintas dan sering terjadi kecelakaan. Pemasangan kamera tilang elektronik sebagai langkah guna mengawasi para pemotor yang kerap melintas Jalan Layang Nontol, Kasablanka. Meski sudah ada larangan bagi kendaraan roda 2, namun pengendara motor tetap melintas dengan dalih mempersingkat waktu perjalanan mereka ke tempat tujuan. Kamera tilang elektronik dipasang di Jalan Kasablanka, yakni di bagian masuk dan area keluar Jalan Layang Nontol. Hal ini merupakan bagian tindak lanjut rencana penambahan 70 titik kamera tilang elektronik terbaru yang akan dipasang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kelompok kriminal bersenjata meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Usai jeda berikut, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan membawa informasi Anda setelah jeda.